Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luman Hakim dari kelompok 9 dan juga rekan saya. Sini kami akan membahas materi tentang analisis data. Nyala nggak deh? Yakin dulu. Mic yang di Google Meet nyala nggak? Halo. Oh. Mulai dah. Slide-nya kan? Di sini kita akan membahas data dalam bentuk diagram dan grafik, definisi mean, median, modus, menghitung mean, median, modus pada data tunggal dan kelompok, konsep statistik dalam penyelesaian masalah matematis. Yang pertama di sini ada data dalam bentuk diagram. Diagram batang atau histogram merupakan visualisasi tabel yang berupa batang dengan ukuran sesuai dengan data tinggi badan siswa kelas 4. Di situ ada tabel dan juga bentuk visualnya sebagai diagram. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis merupakan suatu grafik yang berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Contoh, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan tanggal 22 Februari 2008 ditunjukkan oleh tabel berikut. Ya, di situ lagi ada tabelnya dan juga bentuk diagramnya. Yang merah itu adalah kurs belinya dan yang garis biru itu kurs jualnya. Yang ketiga, diagram lambang. Diagram lambang atau piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Jadi misalnya ini di tabelnya ditulis hasil panen 1000 ton. Terus dilambangin jadi karung nih wakilin 200 ton. Jadinya 1000 dibagi 200 sama dengan 5 karung itu. Yang keempat ada diagram lingkaran atau pastel. Diagram lingkaran merupakan suatu diagram yang difungsikan untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, baik menggunakan data absolut maupun relatif. Contoh, diberikan data tentang kendaraan yang dimiliki oleh 200 orang karyawan di sebuah pabrik. Di sini cara membuat lingkarannya, hitung dulu presentasi jumlah karyawan dengan masing-masing jenis kendaraan sebagai berikut. Presentasi jumlah karyawan yang mempunyai mobil adalah 75 per 20 kali 100%. Kali 100% sama dengan 37,5%. Nah ini 200-nya dapat dari jumlah keseluruhan karyawannya. Terus 100% ini kan dari presentasi artinya per 100. Lanjut. Langkah berikutnya adalah menentukan besar sudut pusat untuk menentukan luas jaring-jaring yang bersesuaian dengan jumlah karyawan sebagai anggota dari data tadi sebagai berikut. Ya, ini contohnya tadi 10 derajat dengan jadi udah dapat hasilnya tuh langsung dibuat ya jadi kali. Contoh, data suka jenis kelamin tahun 2012. Di sini ada tabel data
tentang tingkat sekolah dan jenis kelamin. Terus di sini ada 2 tabel. Yang pertama nih beasiswa di kecamatan menurut tingkat sekolah tahun 2012. Yang tabel pertama ini jumlah keseluruhannya semua. Terus yang kedua ini untuk menghitung jumlah laki-laki dan perempuan. Terus ada grafik poligon. Sini contohnya suatu data kelompok menunjukkan tinggi siswa dalam suatu sekolah. Terus data berkelompok di atas dapat disajikan dalam grafik poligon frekuensi sebagai berikut. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Asti Murniati. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan data dalam bentuk grafik yaitu OGIF. Grafik yang disajikan dalam tabel distribusi kumulatif. Nah, sebelum menjelaskan tentang OGIF, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data tunggal dan data kelompok. Karena data di sini adalah data dalam bentuk data kelompok. Nah, apa sih data tunggal itu? Data tunggal itu adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas interval. Sedangkan data berkelompok itu adalah data yang telah disusun dan dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, contohnya seperti data upah karyawan ini, itu sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Yaitu contohnya ini kayak interval kelas pertama yaitu 100 sampai 199. Nah, misalnya kalau disajikan dalam data tunggal itu datanya hanya 100 saja atau 199 saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dari data kelompok. Yang pertama ada yang namanya panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah panjang masing-masing interval kelas ini. Nah, misalnya interval kelas pertama itu dari kelas 100 sampai 199. Berarti panjang kelasnya itu adalah 99. Terus 200 sampai 299. Berarti panjang kelasnya itu juga sama yaitu 99. Kemudian ada yang namanya batas kelas. Nah, batas kelas ini adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, misalnya dari data ini itu batas kelasnya itu batas bawahnya adalah 100 dan batas atasnya adalah 199. Jadi batas bawah itu adalah yang di sebelah kiri, sedangkan batas atas ini adalah yang di sebelah kanannya. Kemudian ada yang namanya tepi kelas. Tepi kelas ini dibagi menjadi 2, yaitu tepi atas dan tepi bawah. Tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Ini kan batas bawahnya ini kan 100. Kita kurangin dengan 0,5. Berarti menjadi 99,5. Sedangkan tepi atas itu batas atas kelas ditambahkan dengan 0,5. Misalnya ini kan batas atasnya itu 199, terus kita tambahkan dengan 0,5 menjadi 199,5. Oke, saya akan lanjut membahas tentang OGIF ini. Nah, OGIF ini dibagi menjadi 2. Yang pertama OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, untuk membuat OGIF positif itu dibutuhkan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, berarti di sini kita akan membuat yang pertama tuh OGIF positif. Berarti
dari dua tabel interval kelas sama frekuensi ini, kita tambahkan lagi dua tabel di sampingnya, yaitu tabel frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan dan tabel tepi atas. Pertama itu kita bikin tabel tepi atas. Kita hitung ini kan batas atasnya 199. Itu jika kita tambahkan dengan 0,5 itu menjadi 199,5. Kemudian 299 ini kita tambahkan dengan 0,5 menjadi 299,5. 399 kita tambahkan jadi 399,5. Kemudian ini menjadi 499,5 dan seterusnya. Kemudian setelah mencari tepi atas, kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengannya. Nah, di sini kan tepi atasnya 199,5. Frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan 199,5 ini kita cari kelas yang di bawah 199,5 ini. Berarti dimulai dari 100 sampai 199 ini, berarti kita hitung frekuensinya yaitu 15. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 299,5 itu berarti kelas-kelas yang di bawah 299,5. Berarti dimulai dari 100 sampai 299. Kita hitung frekuensinya itu menjadi 35. Kemudian itu berlaku pada kelas-kelas selanjutnya. Nah, kemudian kita akan membuat ogif negatifnya. Di sini kita akan membuat dua kolom lagi, yaitu frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan dan kolom tepi bawahnya. Yang pertama kita cari dulu tepi bawahnya, yaitu batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, 100 dikurangi dengan 0,5 itu 99,5. Dan 200 kurang 0,5 itu 199,5. 300 dikurangi 0,5, 299,5 dan berlaku pada kelas selanjutnya. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengannya. Di sini kan tepi bawahnya itu kan 99,5. Berarti frekuensi kumulatif lebih darinya kita cari kelas yang di atas 99,5 ini. Berarti dimulai dari 100 sampai dengan 799 ini. Kita hitung frekuensinya yaitu 120. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari 199,5, kita cari kelas yang di atas 199,5, berarti dimulai dari 200 sampai dengan 799. Frekuensinya yaitu 120 dikurangi dengan frekuensi kelas ini, berarti menjadi 105. Paham enggak? Terus satu contoh lagi, di sini frekuensi kumulatif lebih dari 299,5, berarti kita cari kelas yang di atas 299,5, berarti dimulai dari 300 sampai dengan 799, berarti frekuensinya kita hitung mulai dari sini. Nah, itu berarti menjadi 85. Kemudian tinggal digambarkan grafiknya seperti ini. Oke, next.
Selanjutnya tentang mean, median, dan modus. Jadi, mean itu adalah nilai rata-rata yang merupakan hasil pembagian dari sebuah data, yaitu didapat dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Next. Next. Kemudian ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data, yaitu data yang diurutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, ataupun sebaliknya. Next. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan kemunculan paling tinggi dalam sebuah data. Oke. Kemudian kita akan menghitung mean, median, dan modus pada data tunggal dan kelompok. Oke, di sini ada contoh soal mean untuk data tunggal. Nah, di sini sebuah data tunggal disimulasikan dengan urutan. Berarti ini sudah data yang sudah diurutkan. Selanjutnya kita mencari n-nya atau banyaknya data ini, yaitu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyaknya data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaitu n-nya ada 10. Kemudian kita mencari rata-ratanya dengan rumus rata-rata untuk data tunggal, yaitu rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai data ke N, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, X1 ini apa? Yaitu X1 itu adalah data pada urutan pertama. Nah, di sini X1-nya itu 2, terus X2-nya 2, dan seterusnya. Kita jumlahkan data ini. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, itu 10. Hasilnya 49 dibagi 10 sama dengan 4,9. Next. Kemudian menghitung mean pada data kelompok. Nah, mean data kelompok ini dapat dihitung dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan rumus umum mean. Nah, rumus umum mean itu adalah rata-rata sama dengan sigma frekuensi dikali dengan nilai tengah kelas dibagi dengan sigma frekuensi. Jadi di sini selain dari data berat badan dan frekuensi, di sini kita butuh dua kolom yaitu kolom nilai tengah kelas. Nah, contohnya ini data berat badan, misalnya
Nah, dari data ini itu kelas 31 sampai 45 itu banyak 4, 36 sampai 40 itu sebanyak 6. Nah, selanjutnya kita bikin satu kolom tengah kelas. Nah, nilai tengah kelas itu adalah nilai tengah dari kelas berat badan ini. Misalnya ini kan berat badannya itu 31 sampai 35. Berarti nilai tengahnya itu adalah di sini yang letaknya di tengah-tengah kelas ini. Lihatin ini, Mas. Nilai tengah kelasnya ini kan 31 sampai 35 ini. Terus nilai tengahnya berarti yang ada di tengahnya itu 33. Terus 36 sampai 40 nilai tengah kelasnya itu 38. 41 sampai 45 berarti 43. 46 sampai 40 berarti 48 dan seterusnya. Terus kita satu kolom lagi di sini itu perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah kelas. Frekuensi 4 dikali 33 itu hasilnya 132, 6 kali 38 itu 228, 9 kali 43, 387, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan frekuensi dikali nilai tengah kelas ini, itu hasilnya 365. Kemudian kita masukkan ke rumus. Itu rata-rata sama dengan sigma FI kita masukkan 2365 dibagi sigma FI. Sigma FI ini adalah jumlah dari keseluruhan frekuensi ini, yaitu jumlahnya 50. Kemudian 2365 dibagi 50 itu hasilnya 7,3. Next. Selanjutnya menggunakan cara rataan dengan rataan sementara. Oke, jadi rumusnya itu rata-rata sama dengan XS plus sigma FI kali DI per sigma FI. Nah, XS-nya itu apa? Yaitu nilai tengah dari frekuensi tertinggi. Nah, ini kan frekuensi tertingginya itu kan 14. Berarti nilai 14 ini berapa? Yaitu 48. Berarti XS-nya ini adalah 48. Kemudian kita bikin kolom di sini. DI. Nah, DI itu adalah I dengan XS. XI-nya itu misalnya ini 33. Terus XS-nya ini 48. 33 dikurang 48 itu hasilnya 15, min 15. Kemudian pada kolom-kolom selanjutnya, kemudian kita kalikan XI ini dengan FI dengan DI. 4 kali min 15 itu min 60. Dan pada kolom selanjutnya
Kemudian kita jumlahkan FI kali DI ini menjadi min 35. Kemudian kita masukkan ke rumus. Rata-rata sama dengan XS plus sigma FI kali DI per sigma FI. XS-nya itu 48 plus FI kali DI ini min 35 per FI-nya yaitu jumlah frekuensinya 50. Hasilnya 47,3. Next. Next. Kemudian kita menghitung median. Median itu kan nilai tengah. Jadi di sini yang kita cari itu adalah nilai tengah dari data-data ini. Nah, contohnya tentukan median di data berikut. Nah, data ini tuh diurutkan. Jadi kita urutkan terlebih dahulu menjadi 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Kemudian yang pertama itu kita cari N-nya, yaitu jumlah data ini tuh berapa? Yaitu N-nya ada 13. Berarti data ini tuh adalah data ganjil. Rumus untuk data ganjil adalah ini sih. Rumusnya itu adalah X 1/2 N plus 1. X ini adalah data atau data keberapa. Kemudian kita masukkan X 1/2, N-nya yaitu banyaknya data itu adalah 13 tambah 1. Terus X 1/2, 13 tambah 1 itu adalah 14. Jadinya X 14 bagi 2 itu 7. X7 itu adalah data ke-7. Jadi kita lihat data ke-7 ini yang keberapa, yaitu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu angka ke-6. Jadi median dari data ini adalah 6. Next. Kemudian kita mencari median pada data kelompok. Nah, di sini kan frekuensinya jika kita jumlahkan itu ada 50. Jumlahnya 50. Kemudian kita mencari median. Median itu kan nilai tengah. Jadi 50 ini kita cari nilai tengahnya dengan cara N2. Itu 50 dibagi 2 hasilnya 25. Jadi letak mediannya ini pada data ke 25. Benar, Mas? Jadi letak median itu pada data ke-25. Nah, data ke-25 ini letak mediannya pada interval kelas 46 sampai 50. Kemudian kita masuk ke rumus. Kemudian kita cari B-nya. B-nya ini berapa? Yaitu panjang kelas ini. Ini kan panjang kelasnya itu mulai dari 31 sampai 35. Berarti panjang kelasnya ini adalah bukan. Bentar.
Oh, B-nya itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, median ini kan terletak pada data ke 46 sampai 50. Di sini letak mediannya. Kemudian kita cari tepi bawahnya dengan mengurangkan batas bawah ini dikurangi dengan 0,5. 46 dikurang 0,5 itu hasilnya 45,5. Kemudian panjang kelasnya yaitu 5/2. Nah, F besar ini tuh frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kan kelas mediannya itu pada 46 sampai 50. Berarti frekuensinya itu adalah 9 ini. Enggak bisa kan udah 25. Terus F ini adalah frekuensi kelas median yaitu 14. Maka diperoleh 45,5 tambah 30 dibagi 14. Sorry ya guys. Jadi hasilnya 47,64. Jadi median berat badan siswa dari data ini tuh 47,63 kilogram. Kok 63 sih? 64 kilogram. Next. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus dari data tunggal ini. Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai tertinggi. Nah, di sini nilai yang sering muncul itu adalah angka 1 dan 5. Jadi, modusnya itu adalah 1 dan 5. Next. Kemudian kita mencari modus pada data kelompok. Nah, contohnya ini. Tentukan modus data berat badan 50 orang siswa merdeka pada tabel berikut. Nah, di sini kan frekuensi tertinggi itu 14. Jadi, modusnya itu berada di kelas 46 sampai 50. Kemudian kita cari tepi bawah dari kelas 46 sampai 50 ini. Tepi bawahnya itu yaitu dengan mengurangkan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Berarti 46 dikurang 0,5 itu hasilnya 45,5. Kemudian kita cari panjang kelas intervalnya. Untuk mencari panjang itu dihitung dimulai dari angka 46 ini. 46, 47, 48, 49, 50. Jadi panjang kelasnya itu adalah 5. Kemudian D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 14 dikurang 9 itu hasilnya 5. Dan D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas setelahnya. Jadi 14 kurang 10 itu adalah 4. Sehingga diperoleh modus adalah tepi bawah kelas modus ditambahkan dengan panjang kelas dikali dengan D1 per D1 per D1 plus D2. Jadi L-nya ini 45,5.
panjang kelasnya 5, D1-nya itu 5 tambah 5 per 5 tambah 4. Jadi hasilnya itu adalah 48,28. Next. Kemudian menerapkan penggunaan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada contoh soal. Di sini ada tabel nilai siswa dan frekuensinya. Sorry guys, di sini yang terakhir itu harusnya 9 sampai 10. Nah, ini diketahui bahwa 60% dari seluruh siswa dinyatakan lulus. Maka dugaan nilai tertinggi yang tidak lulus adalah yang pertama kita cari dulu persentase dari yang tidak lulus dengan cara 100% dikurangi dengan yang lulus itu sebanyak 60%. Jadinya tersisa 40%. Ini yang tidak lulus. Kemudian ini makna soalnya itu kan mencari dugaan nilai tertinggi, berarti kita mencari KKM. Next. Nah, kemudian dari tabel ini, yang pertama tuh kita tambahkan frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk baris kedua itu kita tinggal menambahkan 2 dengan 4, itu hasilnya 6. Kemudian baris ketiga itu 6 dengan 5, hasilnya 11. Baris keempat 11 dengan 12, hasilnya 23. Dan yang terakhir 23 tambah 7, itu hasilnya 30. Bentar. Kemudian ini kan yang tidak lulus itu 40%. Jadi kita mencari nilai dari persentil ke 40. Yaitu terletak pada 40 per 100 dikali 30, hasilnya 12. Jadi posisinya itu pada nilai ke-12. Yaitu pada interval berarti kita mengambil yang frekuensi kumulatif yang ke-23 ini berarti pada kelas ke-7 sampai 8. Kemudian kita cari tepi bawahnya dari kelas ini yaitu 7 dikurangi 0,5, itu hasilnya 6,5. Kemudian C ini panjang kelasnya yaitu panjangnya itu 2. Kemudian N ini adalah jumlah frekuensi. Jika kita jumlahkan ini hasilnya 30. Kemudian sigma FKP ini adalah frekuensi kumulatif kelas
kelas yang berisi nilai ke-12 ini dikurangi dengan kelas sebelumnya, yaitu 23 sorry. FP ini adalah 23 dikurangi 11, yaitu kelas yang berisi nilai ini sama kelas sebelumnya. Terus kita masuk ke rumus. Oke, diperoleh hasilnya 6,667. Jadi dugaan nilai tertinggi yang tidak lulus itu adalah 6,667. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.